Cek cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai saja ya perbulan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi di perkuliahan kita sistem basis data. Di dalam pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang konsep join pada tabel MySQL. Tapi sebelumnya untuk yang belum UTS ya, di minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Untuk UTS susulan, informasinya adalah mulai hari ini sampai minggu depan ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 12 ya, hari Senin minggu depan. Itu UTS susulan, silakan kerjakan. Untuk soalnya sama, karena konsepnya adalah project ya. Jadi bukan pertanyaan, jadi pertanyaannya projectnya sama dengan yang UTS sebelumnya. Silakan dikerjakan, kumpulkan di menu UTS susulan di pertemuan ke-8. Sudah saya buat menu UTS susulan, kalian kumpulkan di sana yang belum melakukan UTS-nya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang join tabel pada MySQL. Makanya disebut, kenapa MySQL disebut relasi antar tabel, karena setiap tabel itu saling berhubungan, dan ketika kita ingin menampilkan tabel yang saling berkaitan, kita harus menggabungkan tabel atau menjoinkan tabel tersebut. Di malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana join dalam MySQL. Gambaran umumnya seperti ini ya. Saya kecilkan dulu. Ini materi secara umum ya, ini istilahnya shortcut-nya ya. Oh, shortcut. Iya, bukan shortcut ya, shortcut ya. Shortcut untuk SQL join. Ini gambarannya itu ada tabel A dan tabel B. Mungkin kalian sudah belajar tentang irisan itu ya, or, not, sort gitu ya, XOR gitu ya. Itu hampir mirip. Jadi kita mulai dari yang paling kiri atas, AB, itu select left join. Terus ada irisan left join, where, terus ada full outer join. Tapi intinya dibagi cuma dua, dibagi inner join sama outer join. Nanti outer join itu dibagi left outer join dan right outer join. Inner join itu hanya yang tengah itu ya, yang menampilkan data yang ada di dalam data B dan data A. Kalau left outer join itu yang irisan itu, semua dalam tabel A atau semua dalam tabel B, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini bisa kalian jadi rujukan nanti ketika kalian membuat program kelupaan bagaimana menampilkan tabel. Ini salah satu shortcut-nya. Ini juga hampir sama, mirip. Nah, untuk join tabel dibagi menjadi dua ya. Sebenarnya ada tiga ya. Yang terakhir itu implicit. Implicit join itu untuk pemrograman paradigma lama ya. Dulu saya belajarnya cuma implicit join. Saya nggak baru-baru mengenal itu inner join, left outer join itu ya. Sebelumnya orang-orang menggunakan implicit join. Implicit join itu hampir mirip dengan inner join. Lebih mudah digunakan dan paling umum digunakan. Tapi dalam teorinya sebenarnya ada inner join sama left outer join dan right outer join. Inner join sama outer join nih. Nah, outer join dibagi left outer join dan right outer join. Sebenarnya hampir mirip, cuma bedakan tabelnya nih, mau sebelah kanan atau sebelah kiri yang ditampilkan. Nah, contoh penulisannya itu bagaimana? Sintak penulisannya adalah sebagai berikut. Pertama, yang ingin ditampilkan apa ya? Select nama fieldnya, select ID user. Kalau pengen gampangnya sih select bintang aja ya. Nanti kita seleksi. Kalau dalam bahasa pemrograman, kalau kita sudah implementasikan dalam bahasa pemrograman, lebih mudah sih select bintang. Nanti kita seleksi apa saja yang ingin ditampilkan ya. Kita panggil variabelnya gitu aja. Nah, ini format penulisan dalam inner join dan outer join nih. Select nama kolom from tabel A, mau inner join itu atau ya, garis lurus itu namanya atau. Kalian bisa pilih salah satu, ada inner join, left outer join, right outer join. Bukan berarti ditulis semuanya. Tabel, nah ini ada dua penulisan cara. Ada yang pakai tabel on kondisi where, atau pakai using. Using itu nggak pakai where, langsung aja nama filenya, nama primary key-nya yang dipakai.
Nanti saya kasih contoh penulisannya. Oke, sampai sini mungkin sudah tergambar ya. Selanjutnya untuk studi kasusnya, di sini ada 4 buah tabel. Yang pertama ini tabel pelanggan. Tabel pelanggan berelasi dengan tabel penjualannya, dengan primary key ID pelanggan menjadi foreign key di tabel penjualan. Terus ada relasi penjualan detail. Ini biasanya karena nanti kalian belajar di sistem manajemen basis data ya. Karena penjualan dan barang ini relasinya many to many, akhirnya muncul tabel baru penjualan detail. Ini one to many biasanya. Kalau one to one, foreign key muncul di 2 tabel. Jadi kalau one to one, di tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, ada ID transaksi, di tabel penjualan ID pelanggan. Tapi karena ini hanya satu, ini biasanya one to many. Dari gambarnya sih kelihatan ini. Ini one, itu ada banyak. Nah, masukan untuk yang sebelumnya ada yang menanya kenapa dalam pembuatan tabelnya sering error. Nah, dalam pembuatan tabel itu kalau ada tabel foreign key, itu tabel utamanya dibuat dulu ya. Kalau seperti ini, kalian buat yang harus dibuat dulu tabel apa? Kalau kalian buat tabel penjualan detail, itu akan terjadi error ya. Karena di tabel penjualan detail ini ada foreign key, FK, ID transaksi, dan ID barang. Sedangkan tabel penjualan dan tabel barang belum dibuat. Kalau kalian buat penjualan detail dengan constraint FK, ID transaksi, nanti akan terjadi error karena yang dituju nggak ada. Kecuali kalian buat penjualan detail, belum ada transaksi apa relasinya gitu ya. Nanti kalian baru alter table, tambahkan constraint gitu ya. Itu juga boleh. Jadi kalau seperti ini, cara membuatnya itu buat tabel yang nggak ada primary key, nggak ada foreign key-nya, nggak ada FK-nya. Kalau kita lihat di sini tabel pelanggan ya. Jadi kita buat tabel pelanggan terlebih dahulu, baru ke relasinya, tabel penjualan. Kalau kita buat tabel penjualan dulu, nanti akan error karena di tabel penjualan ada FK ID pelanggan, tetapi di tabel pelanggan belum dibuat. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah buat tabel penjualan, kita nggak bisa buat tabel penjualan detail karena di tabel penjualan detail belum ada ID barang. Jadi setelah tabel penjualan kita buat tabel barang, baru yang terakhir tampil penjualan detail. Seperti itu. Sama juga dalam insert data ya. Kalau kalian menginsertkan data itu harus sesuai dengan relasinya. Contohnya di sini ada tabel barang, ada ID barang. Sebenarnya di tabel barang itu ada 10 item ya, dengan ID barang 1 sampai 10. Kalau kalian memasukkan data di penjualan detail dengan ID barang 11, itu akan error juga karena foreign key ID barang 11 itu nggak ada di tabel barang. Jadi harus sesuai. Kalau dalam MySQL seperti itu ya. Tapi nanti kalau itu nggak akan terjadi, error seperti itu nggak terjadi ya, karena kita biasanya kalau dalam implementasi di bahasa pemrograman kita menggunakan drop down menu ya, drop down adaptif gitu ya. Jadi yang muncul di menu itu sesuai dengan dari database sehingga nggak mungkin memasukkan ID barang di luar yang ada di dalam tabel barang. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini termasuk bahas tentang UTS ya. UTS kan membuat sintak untuk tabel seperti itu ya. Jadi kalau mungkin terjadi error alasannya seperti itu. Jadi harus dibuat dulu tabel utamanya dulu yang tidak ada foreign key-nya. Termasuk dalam insert data juga harus ada sesuai dengan tabel referensinya, primary key-nya. Ini contoh studi kasus ya, nanti saya kasih contoh implementasi inner join, outer join dari tabel ini. Setelah tabel ini terbuat, kita masukkan data, contohnya datanya adalah ini, ada contoh tabel barang, tabel pelanggan, isinya ini, dan tabel penjualan. Di tabel penjualan itu ada ID transaksi, ada ID pelanggan, di tabel barang ada ID barang sama ID kategori. ID kategori itu ngambil dari, harusnya ada tabel kategori, nggak ada. Ini hanya contoh saja. ID barang, ID kategori, harusnya ada tabel lain namanya tabel kategori, kan nggak ditampilkan.
Yang pertama kita bahas tentang inner join terlebih dahulu ya, atau biasa disebut cross join. Kalau dalam logikanya ini adalah OR ya, harus semua dua-duanya harus benar. A dan B harus benar, artinya irisan yang di tengah. Pada MySQL penulisan inner join dapat dilakukan dengan dua cara, yang menggunakan inner join, cross join, atau hanya dituliskan cukup dengan menggunakan join. Contohnya penulisannya bagaimana? Contohnya kita ingin menampilkan data pelanggan yang melakukan pesanan. Otomatis kita harus menggabungkan dua tabel ya. Kita ingin melakukan data pelanggan dari tabel pelanggan yang melakukan pesanan. Otomatis kita ambil dari data tabel penjualan. Jadi ID pelanggan yang ada di dalam penjualan kita gabungkan. Caranya bagaimana? Kita menggunakan perintah select. Select ID pelanggan dari tabel penjualan, PL titik ID pelanggan. PL ini adalah alias ya. Orang bisa langsung nulis pelanggan titik ID penjualan gitu ya. Biar lebih jelas. Saya sarankan sih seperti itu. Tapi kalau pakai alias, nanti di from pelanggan kita deklarasikan aliasnya pelanggan spasi PL. Jadi select pelanggan titik ID pelanggan, koma, nama itu dari tabel penjualan, tabel transaksi, dan total transaksi dari tabel penjualan. From pelanggan alias PL dan kita joinkan, inner join boleh, cross join boleh, yang lebih singkat join penjualan alias PN on atau menggunakan using. Kalau using langsung ID pelanggan, tapi kalau on pelanggan titik ID pelanggan sama dengan PN penjualan titik ID pelanggan. Yaitu ketika ada ID pelanggan di dua tabel tersebut. Nanti hasilnya seperti ini. ID pelanggan itu diambil dari tabel pelanggan, nama, tanggal transaksi, dan total transaksi diambil dari tabel penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan memunculkan ada satu nama pelanggan yang nggak muncul ya, yaitu ID pelanggan keempat. Di sini ada terlihat ada ID pelanggan 4 namanya Delta. Kalau kita lihat di sini, Delta tidak muncul. Kenapa? Karena dia tidak melakukan transaksi. Jadi yang ditampilkan adalah yang melakukan transaksi saja. Jadi ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal transaksi, total transaksi. Enggak semua pelanggan di tabel pelanggan muncul. Yang muncul hanya ada yang ketika ID pelanggannya muncul di tabel penjualan. Seperti itu. Itu namanya inner join. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ke outer join. Kalau tadi inner itu adalah yang masuk ke dalam dua tabel. Kalau outer itu bagian yang di luar tabel ya. Nah, outer itu dibagi menjadi dua. Left outer join dan right outer join. Left itu tabel yang ada di sebelah kanan. Right itu tabel yang ada di sebelah kiri. Right itu kanan. Yang pertama left outer join. Ini kalau digambarkan seperti ini. Semua data pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan. Sedangkan data pada tabel di sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul di tabel sebelah kiri. Kita bisa menggunakan klausa left outer join atau disingkat left join seperti itu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu ketika kita pengen menampilkan semua data pelanggan beserta data transaksinya. Menggunakan perintah select pelanggan, hampir mirip seperti tadi. Kalau tadi adalah tanggal transaksi, total transaksi, ya hampir sama, cuma nanti outputnya yang berbeda. Ini akan muncul, kalau yang pertama tadi inner join, delta tidak muncul. Yang kedua, pelanggan keempat, di pelanggan keempat itu delta, dia akan muncul walaupun dia tidak melakukan transaksi. Jadi di pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi. Nah, delta ini muncul karena ID pelanggan itu ada di tabel pelanggan.
tetapi tidak ada proses transaksi dan total transaksi. Makanya di sini ditulis 0 atau kosong. Karena dia menampilkan semua data dari tabel pelanggan. Pelanggannya sebelah kiri. Nanti sebaliknya kalau itu adalah rec outer join. Kalau rec outer join, deltanya itu tidak muncul. Nama deltanya tidak muncul, tapi ada tanggal transaksi ya. Jadi ID transaksi kelima itu ada tanggal transaksi, ada total transaksi, tapi nggak ada ID pelanggannya karena dia kosong ID pelanggannya. Jadi kalau kita lihat di sini di tabel transaksi, tabel penjualan itu ada transaksi kelima, tapi ID pelanggannya kosong. Nah itu nggak keisi. Jadi kebalikannya dari left outer join. Jadi right outer join itu menampilkan tanggal transaksi, tapi ID pelanggannya kosong. Itu ya. Sintaknya seperti ini. Kalau tadi menggunakan on, ini contoh menggunakan using ya. Kalau menggunakan using itu lebih singkat, langsung aja kita tulis primary key-nya using ID pelanggan. Seperti itu. Yang terakhir implicit join. Jadi implicit join itu yang paling sering dipakai karena lebih ringkas. Intinya adalah dia hampir mirip dengan inner join, tapi tidak menggunakan inner atau outer, tapi dia menggunakan klausa where. Jadi di sini kita contohnya select ID pelanggan dari tabel penjualan, pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, from tabel apa saja, pelanggan, penjualan. Kita menggunakan klausa where, pelanggan titik ID pelanggan sama dengan penjualan titik ID pelanggan. Dan ini yang paling sering dipakai seperti ini. Ini lebih mudah, lebih enak dilihat sebenarnya. Kalau ingin menggabungkan 3 tabel, 4 tabel, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat hasilnya ini, outputnya hampir sama dengan inner join, yaitu implicit join. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada. Pak, berarti itu yang PL sama PN itu hanya untuk alias mendeklarasikan dari tabel mana Pak ya? Gimana? Yang mana? Yang PL sama PN-nya ini di alias PL.id Iya, pelanggan ini hanya untuk mendeklarasikan bahwa ID pelanggan ini berasal dari tabel 1, yang PN itu untuk tabel satunya gitu doang kan ya Pak? iya. Jadi kalau saya sarankan sih nggak usah pakai alias ya. Kalian tulis langsung nama tabelnya dari pelanggan titik di pelanggan. Kalau seperti itu, from pelanggan nggak usah ditulis alias, langsung from pelanggan Oh, penjualan. berarti langsung nama tabelnya aja Pak ya? Iya, iya. Kalau Nama nggak pakai, tabel dot iya, dari row mana gitu ya? iya, nama tabel titik kolomnya. Kalau seperti itu, Kolomnya. jadi lebih enak dilihat juga. Nanti kalau ada developer lain atau orang lain yang edit juga lebih mudah dipahami. Oke, baik Pak, terima kasih. Seperti itu ya. Ya, kalau di teori, makanya saya lebih suka kalau praktek langsung. Kalau teori mungkin kelihatannya mudah gitu ya. Kalau teori, ya iya saja. Nanti kalau kalian implementasikan sebuah sistem, buat sistem, nanti akan ketahuan bagaimana sebenarnya rumit juga kalau sudah ada suatu kasus terus kita implementasikan di dalam sebuah tabel. Nanti akan basicnya itu harus paham dulu. Kalau basicnya nggak paham nanti akan menggabungkan 2 tabel aja pasti kebingungan. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan saya lanjutkan dengan implementasi ke sebuah sistem ya. Gimana membuat sistem, menampilkannya dalam bahasa pemrograman, mengkoneksikan MySQL dengan PHP dan seterusnya itu. Join tabel dan join mungkin 2-3 tabel gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang praktek ke tugas 7 biar lebih paham. Yang pertama masuk ke dalam database di tugas 2. Jadi database tugas 2 itu kan ya, nama underscore name ya.
Itu untuk menunjukkan bahwa kalian buatnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau nggak digitukan nanti tinggal copy paste punya milik orang lain ya. Tapi kalau ada database-nya itu adalah nama dan ini masing-masing kan paling nggak kalian harus buat sendiri gitu ya. Jadi yang pertama masuk ke dalam database yang tugas 2, nama dan seperti masing-masing. Kemudian buka link berikut. Jadi link berikut ini ada deklarasi tabel dan insert data dari studi kasus yang saya tampilkan tadi. Kalian masukkan ke database kalian masing-masing. Terus lakukan join tabel ya, inner join, left outer join, dan right outer join. Biar nanti kalian paham apa sih perbedaan inner join, left outer join, dan right outer join. Sama juga ketika terjadi error, kalian juga paham apa saja error yang akan biasa terjadi gitu ya. Jadi ketika nanti ada ketemu error-error lagi, entah itu salah penulisan dan lain, kalian langsung bisa paham gitu ya. Seperti itu. Itu untuk tugas 7 ya. Linknya sudah saya tampilkan di dalam website. Kalian tinggal kumpulkan. Waktunya sama sampai sebelum UAS. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, yang terakhir untuk yang belum daftar di buat mata kuliah yang belum pernah ngecek tugas sama nilainya, kalian bisa daftarkan dulu nilainya. Saya sudah buat tampilan untuk pendaftaran mata kuliahnya ya. Kalian bisa klik daftar, terus tulis NIM-nya, nama, pilih kelasnya, terus WhatsApp, nomor WhatsApp-nya ya. Mungkin ada yang ganti nomor dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis di sini. Nanti kalau ada informasi pendaftaran berhasil, berarti sudah berhasil. Kalian tinggal cek dengan keyword nilai. Kalau ada informasi nomor sudah terdaftar, artinya nomornya sudah terdaftar di sistem ya. Jadi nggak perlu buat lagi. Seperti itu untuk yang belum pernah daftar di buat mata kuliah, kalian tinggal masuk ke website saya, klik daftar ya. Seperti itu. Ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Tinggal kalian praktekkan. Untuk left outer join sudah saya kasih contoh sintak pembuatan tabelnya sama sintak input datanya. Kalian implementasikan di tabel masing-masing. Dan untuk yang belum UTS, silakan, atau yang belum terlambat mengikuti UTS, kalian bisa kumpulkan di UTS susulan ya, dari hari ini sampai minggu depan. Kemungkinan minggu depan adalah libur sampai setelah lebaran, jadi kita nanti ketemu lagi setelah lebaran ya. Tanggal 10 sampai tanggal 23 itu libur ya. Informasi dari jurusan seperti itu. Jadi minggu depan, 2 minggu ke depan itu libur, masuk di setelah 2 minggu lagi. Jadi saya kira waktu untuk tugas 7-nya cukup panjang, jadi silakan dikumpulkan secepatnya. Jadi nanti kalau ada koreksian, jadi ada waktu revisi, ada waktu untuk revisi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kehadirannya ini saya hitung dari klik tombol online ya. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.